Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Faizah. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pengembangan sistem manajemen energi pembangkit listrik tenaga surya guna meningkatkan kontinuitas listrik rumah tangga. Yang pertama yaitu latar belakang. Yang pertama, salah satu tipe teknologi PLTS dalam penyediaan energi listrik alternatif yang siap untuk diterapkan secara massal saat ini adalah sistem energi surya fotovoltaik. Sistem fotovoltaik merupakan konversi dari sinar matahari menjadi energi listrik melalui panel surya. Sistem ini sangat handal dan mudah dalam pengoperasiannya sehingga mampu bersaing dengan pembangkit konvensional lain. Selain teknologi fotovoltaik, tipe teknologi surya yang lain adalah solar thermal. Yang kedua, rumusan masalah. Rumusan masalah di sini adalah apakah PLTS dapat bekerja secara on-grid dan off-grid. Adapun batasan masalah di sini adalah untuk memfokuskan para peneliti untuk meneliti sebuah variabel sehingga harus ada pembatasan masalah. Di sini pembatasan masalahnya adalah meningkatkan kontinuitas listrik rumah tangga dengan PLTS yang bekerja dengan dua sistem, yaitu sistem on-grid dan sistem off-grid. Adapun tujuan penelitian di sini adalah jawaban dari perumusan masalah yang tadi dengan tujuannya sini adalah mengetahui apakah PLTS dapat bekerja secara on-grid maupun off-grid. Adapun manfaat penelitian di sini adalah membantu masyarakat yang tinggal di daerah terpencil agar bisa menggunakan listrik. Yang kedua, memberikan pemahaman terhadap PLTS yang dapat bekerja secara on-grid dan off-grid. Adapun tinjauan pustaka di sini ada beberapa, yaitu kajian yang mengenai pengembangan sistem manajemen kontinuitas listrik terhadap PLTS ini adalah dilakukan oleh Akademir dan kawan-kawan tahun 2018 yang melakukan kajian tentang penentuan posisi azimut dan kemiringan PF yang paling optimal dari sistem pembangkit listrik tenaga surya yang terhubung ke jaringan. Penelitian ini di daerah Turki yang dihasilkan dari listrik yang optimal yang berpengaruh pada besarnya daya listrik yang dapat dijual. Hasil kajian menunjukkan sudut kemiringan PF yang optimal antara 0 sampai dengan 8 derajat dengan azimut antara 6 sampai dengan 24 derajat arah barat. Yang kedua itu Rajiv et al. 2016 memperkenalkan sistem manajemen energi baru untuk jaringan listrik mikro DC yang terhubung dengan jaringan listrik publik. Pembangkit listrik surya dan rangkaian penyimpan daya menggunakan baterai, sistem manajemen energi ditujukan untuk mengatur pembagian daya, pengurangan rugi-rugi daya, dan peningkatan kehandalan serta kualitas daya. Hasil kajian menunjukkan rancangan sistem mampu meningkatkan kinerja dari jaringan listrik ke DC. Kajian selanjutnya mengenai manajemen energi cerdas, Smart Energy Management System SEMS, dilakukan oleh Yousaf et al. Tahun 2014. Desain terdiri dari Sistem Energi Management Center (EMC) dan Pilot Programmable Gate Array (PPGA). Pusat Manajemen Energi menunjukkan data runtime dan juga penyimpan log data dan menawarkan kontrol pemindahan beban antara sistem utilitas listrik
dan sistem PLTS. Hasil kajian menunjukkan sistem yang dikembangkan mampu meningkatkan efisiensi energi hingga 10,5% dibanding sistem konvensional. Adapun dasar-dasar teori di sini adalah mengenai pengertian PLTS, komponen utama PLTS, dan konfigurasi sistem PLTS. Di sini pengertian PLTS sendiri itu adalah mengubah energi matahari menjadi energi listrik dengan cara secara langsung atau menggunakan fotovoltaik dan secara tidak langsung menggunakan pemusatan energi surya. Fotovoltaik mengubah secara langsung energi cahaya menjadi listrik menggunakan efek fotoelektrik. Pemusatan energi surya menggunakan sistem lensa atau cermin dikombinasikan dengan sistem pelacak untuk memfokuskan energi matahari ke satu titik untuk menggerakkan mesin kalornya. Yang kedua, komponen utama PLTS adalah yang pertama, modul surya, yang kedua, solar charge controller, yang ketiga, baterai, yang keempat, inverter. Itu. Selanjutnya, konfigurasi sistem PLTS ada 3, yaitu konfigurasi sistem menggunakan on-grid dan off-grid. Yang ketiga, menggunakan sistem PLTS hybrid. PLTS off-grid sendiri adalah disuplai oleh panel surya saja tanpa ada pembangkit jenis lain, misalnya PLTD. Sistem ini hanya tergantung pada matahari seutuhnya karena panel ini tidak mungkin dapat sinar matahari terus-menerus, terutama malam hari. Maka sistem ini membutuhkan media penyimpanan yaitu baterai PLTS off-grid. PLTS on-grid itu adalah tidak dilengkapi baterai. PLTS on-grid ini dimaksudkan untuk lokasi sudah berlistrik dan sistem di lokasi memiliki periode energi siang hari. Operasi siang hari disebut on-grid karena PLTS dihubungkan pada sistem existing. Tujuan dari pembangunan PLTS adalah untuk mengurangi konsumsi BBM. Adapun sistem PLTS hybrid ini adalah PLTS yang pengoperasiannya digabungkan dengan PLTD yang sudah pada sistem PLTS diharapkan kontribusi secara maksimal untuk menyuplai listrik. Adapun metodologi penelitian di sini adalah pada penelitian ini akan dikembangkan sistem manajemen energi pada PLTS yang beroperasi secara on-grid dan off-grid. Pada jaringan listrik rumah tangga, guna meningkatkan ketersediaan listrik, khususnya pada saat listrik dari PLN mati. Cara menyelesaikan permasalahan ini pada penelitian ini adalah menggunakan aplikasi SME. Tujuan dari menggunakan SME ini adalah energi sebagai salah satu komponen biaya perusahaan dapat ditekan serendah-rendahnya, serta manfaat dari penerapannya itu menargetkan efisiensi energi yang diterapkan tercapai. Lanjutan aplikasi SME sendiri itu adalah dilakukan mulai dari persiapan, pengumpulan data, penyusunan, pemantauan, dan pelaporan energi serta pengembangan sistem database. SME akan mengatur operasi penyaluran daya pada pembangkit, kapan terhubung ke jaringan, kapan pengisian baterai, kapan beroperasi secara on-grid ataupun off-grid menggunakan metode islanding detection menggunakan teknik deteksi pasif tegangan jaringan. SME sendiri ini adalah akan mengatur pengisian baterai
apabila tidak dilengkapi dengan mekanisme kontrol penyimpanan daya ke baterai, di mana saat bekerja sebagai on-grid, maka baterai seharusnya terlepas dari inverter. Hal ini ditunjukkan untuk menghindari baterai terjadi over discharge karena daya keluaran pada inverter saat on-grid akan bekerja maksimum dengan adanya MPPT. Sementara pada saat off-grid dengan inverter untuk menstabilkan daya keluaran inverter karena adanya fluktuasi radiasi matahari dan beban AC. Fungsi untuk mengatur mekanisme pengisian dan pembebanan baterai adalah untuk mengantisipasi kondisi overcharge dan over discharge. Adapun metode islanding detection atau sering disebut loss of mains atau disingkat LOM atau loss of grid disingkat LOG. Ketika itu terjadi, baik tegangan maupun frekuensi dikendalikan oleh pasokan utilitas. Biasanya mengisolasi daerah operasi adalah konsekuensi dari kesalahan dalam jaringan. Jika terjadi gangguan, hubung singkat fitur otomatis akan memutus di sumber gangguan sehingga generator terus beroperasi untuk mendeteksi pembangkit yang terdistribusi menggunakan metode pasif atau aktif. Tetapi pada penelitian ini menggunakan metode pasif, dikarenakan metode ini dapat mendeteksi hilangnya daya secara pasif, mengukur atau memantau sistem yang terdistribusi baik itu under ataupun over voltage.